hati Tuhan, yang saya mau bagikan sepanjang hari ini, menyingkirkan penghalang. Apa aja sih yang bisa menghalangi hal-hal yang baik yang Tuhan tuh sebenarnya sudah siapkan buat setiap kita. Ibadah pagi ini menyingkirkan penghalang jawaban doa. Nanti ibadah 2 menyingkirkan penghalang penggenapan janji. Ibadah 3 menyingkirkan penghalang pertumbuhan iman. Ibadah 4 menyingkirkan penghalang berkat. Dan ibadah terakhir menyingkirkan penghalang tuaian. Kita perlu hati-hati, kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu menginginkan kelima hal ini itu kita alami. Tapi ada bagian kita untuk belajar dari ayat-ayat firman Tuhan, mengenali, menemukan penghalang-penghalangnya apa. Kemudian kita dengan kasih karunia Tuhan, dengan kebaikan Tuhan di dalamnya, kita sama-sama menyingkirkan penghalang-penghalang itu. Amin ya. Kalau kita lihat di pagi hari ini, menyingkirkan penghalang jawaban doa. Anda harus tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Jangan pernah ragukan itu. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Kalaupun ada hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Allah kita itu turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kalau kita percaya Allah kita baik, maka waktu Allah kita berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Maka itu benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita pernah dengar firman Tuhan yang berkata, jawaban Tuhan itu bisa jadi iya, tidak, atau tunggu. Benar ya? Kita tahu, kita tidak ragu soal itu. Kalau itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yes, pasti langsung Tuhan jawab. Contohnya, kalau kita berdoa untuk keselamatan, jiwa-jiwa orang-orang di sekitar kita. Kita minta Tuhan pakai kita. Pasti Tuhan akan berkata iya dan kemudian mengurapi kita, memampukan kita untuk memberitakan tentang Tuhan. Respon hati orang itu pilihan orang itu. Tuhan menggerakkan, tapi tetap keputusan akhirnya di tangan mereka pribadi. Kalau kita dibilang tunggu, kita percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Mungkin bukan sekarang. Ataupun misalnya kalau saya pribadi, saya sempat berdoa, saya pengen kuliah di jurusan ini. Saya sudah dapat beasiswanya di bagian ini, di universitas ini. Tapi kemudian things change, sesuatu berubah. Akhirnya saya dapat jurusan yang lain. Kalau kita mau percaya bahwa Tuhan itu menjawab doa, dan jawaban doa dari Tuhan itu lebih dari keinginan kita. Kita tahu Tuhan itu baik, sekalipun jawaban doa dari Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, hati kita aman. Sekarang saya kalau flashback ke belakang, saya tahu kenapa jurusan saya bisa berbeda. Kenapa kok saya nggak ngambil yang A tapi saya ngambil yang ini. Ternyata ada ujungnya. Itu adalah bagian dari penggenapan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Dia adalah Tuhan, saya bukan. Itu yang membuat kita punya rasa aman tentang jawaban doa. Bahwa Tuhan itu rindu menjawab doa kita. Yang itu jangan diragukan lagi. Amin. Tapi kalau kita dikatakan, ayo kita temukan dari ayat firman Tuhan. Apa saja yang menjadi penghalang untuk Tuhan itu menjawab doa. Itu adalah hal-hal yang menjadi bagian kita untuk kita sadari. Kemudian dengan kerendahan hati kita minta Tuhan, saya mau menyingkirkan penghalang-penghalang itu. Paling tidak supaya saya bisa punya rasa aman bahwa doa ini belum dijawab. Bukan karena saya belum melakukan bagian saya. Seperti itu ya. Kita lihat yang pertama, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Maaf kalau suara saya agak berat pagi hari ya. Kalau pagi-pagi itu rasanya belum tinggi ton nadanya ya. Tapi semua tetap semangat ya. Amin. Ya, yuk kita baca sama-sama. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan.
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, yang telah membuat kita ulang lagi ayat 2 ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Wah, pagi-pagi kok langsung, tadi gak janjian sama WL-nya. Lagu pertama langsung, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saya sampai, wah iya ya Tuhan. Nah, terus pagi-pagi pesan firman Tuhan di poin yang pertama langsung bilang, jangan-jangan yang membuat Tuhan tidak mendengar kita adalah dosamu. Waduh, kok langsung berat gitu ya. Kalau kita memang didapati atau sedang menyembunyikan dosa, biarkan firman ini enggak pakai basa-basi, enggak pakai sugar coat, enggak pakai dibungkus-bungkus gula. Kalau memang kita tahu ada di dalam area kehidupan kita yang belum berkenan di hadapan Tuhan, entah itu hubungan yang salah, entah itu motivasi hati, entah itu kepahitan, kemarahan, Tuhan sudah bilang ampuni tapi kita enggak mau. Kalau misalnya firman Tuhan ini langsung makjelep gitu ya di hati kita, ayo kita ambil sikap hati di akhir tahun ini untuk segera meresponi Tuhan, segera minta ampun dan bertobat, meninggalkan setiap dosa itu, karena itu memang poin yang pertama. Penghalang jawaban doa yang pertama adalah dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, belum diakui, belum dibawa untuk diminta ampun dan bertobat sungguh-sungguh. Masih ada dosa yang sepertinya terlalu enak untuk ditinggalkan, masih ada dosa yang masih terlalu berat untuk radikal ditinggalkan, karena artinya bertobat itu 180 derajat kembali, berbalik dan tidak melakukannya lagi. Langsung firman Tuhan ini tertuju kepada setiap Anda dan saya. Kalau tiba-tiba di dalam hati ada ada tuduhan, jangan berlama-lama, langsung responi. Jangan pernah kita menutupi dosa itu dengan kebaikan. Jangan pernah menukarkan permintaan ampun dan perubahan hidup yang Tuhan minta di area yang begitu spesifik itu. Kemudian kita bilang, Tuhan yang bagian ini tolong jangan dulu. Ini satu area ini istilahnya area abu-abu, area gelap ini jangan diutik-utik Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tidak berlaku demikian di hadapan Tuhan. Sampai kapanpun, kemanakah kita bisa pergi menjauhi Tuhan? Selama masih ada satu area yang tidak berkenan itu di hadapan Tuhan, Tuhan akan kejar kita. Tujuannya apa? Karena Tuhan itu mau mendekat dengan kita, dan Tuhan itu mau tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Amin. Kalau kelemahan dosa setiap hari pasti ada setiap kita, tapi janganlah itu merupakan sebuah dosa yang kita sengaja atau kita lambat-lambat untuk membereskannya. Saya punya sebuah ilustrasi. Ilustrasinya ini memang terdengar ekstrim, tapi memang itulah pekerjaan dosa dalam hidup kita. Ada orang yang menjual rumahnya kepada pembeli gitu ya. Tapi penjual ini memberikan sebuah syarat. Saya jual semua rumah ini jadi hak milik kamu, kamu sudah beli. Tapi saya cuma minta hak atas sebuah paku kecil di dinding rumahmu. Jadi rumah ini semuanya milik kamu, kamu sudah beli. Tapi saya cuma minta satu hak atas sebuah paku yang menempel di dinding. Kemudian pembeli ini berkata, alah cuma sebuah paku kecil di dinding, ya udahlah nggak apa-apa, dia remehkan itu. Tapi kemudian penjual ini satu ketika menginginkan rumah ini kembali.
saya mau beli kembali tapi dengan harga yang sangat hancur, sangat rusak, istilahnya sangat rendah. Ya pembeli ini tidak mau. Tapi penjual ini ingat dia masih punya hak atas sebuah paku. Yang dia lakukan adalah setiap hari dia akan datang dan menggantungkan bangkai tikus di paku itu. Karena dia berhak atas sebuah paku kecil itu. Sehingga membuat orang yang tinggal di rumah itu enggak tahan. Akhirnya pergi, ngalah. Paku kecil itu, dosa sekecil apapun yang tidak kita bereskan, merupakan sebuah pintu, merupakan sebuah kesempatan, merupakan sebuah hak bagi kegelapan untuk menuntut kita dan merusak kita. Dan mengambil apa yang harusnya bukan menjadi haknya. Karena itu kita tidak mau main-main di area ini Bapak Ibu Saudara. Biar Roh Kudus yang terus mengejar hati kita. Tapi di sisi lain, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa setiap kali kita datang berdoa, bahwa setiap kali kita minta Tuhan mendengarkan doa kita, kita tidak datang sebagai orang yang arogan. Tapi kita datang sebagai orang yang terus-menerus merasa diri sudah diampuni dari dosa. Tuhan, kalau saya bisa datang kepadamu, minta sesuatu di dalam nama Yesus, itu karena saya sudah diampuni dengan darah Yesus. Sehingga kita tidak akan pernah minta dalam keangkuhan. Kita tidak akan pernah bisa minta sebagai seolah-olah tuntutan. Bapak Ibu Saudara, doa kita di hadapan Tuhan selama-lamanya tetap adalah sebuah permohonan. Bukanlah tuntutan yang harus Tuhan penuhi bagi setiap kita. Kalau kita bisa punya sikap hati seperti ini, maka tidak ada penghalang bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Karena kita berdoa dengan sikap hati yang benar. Amin. Mari kita datang meminta sesuatu di dalam doa. Kita butuh itu, makanya jangan sampai tidak berdoa. Gimana? Kalau misalnya kita langsung masuk ke poin kedua gitu ya, dibilang penghalang jawaban doa itu apa? Ya pasti aja, karena kita nggak berdoa. Gimana Tuhan mau jawab? Karena kita nggak pernah minta. Terus kita bilang begini, kan Tuhan tahu segala sesuatu. Iya, tapi Tuhan tetap ingin kita itu minta. Kita bereskan dulu di sikap hatinya dulu pertama. Datang kepada Tuhan, bereskan dulu segala sesuatu. Makanya firman Tuhan juga bilang, sebelum kita mempersembahkan korban, kalau ada di hati kita, sesuatu di hati saudaramu terhadap kamu, atau di hatimu terhadap saudaramu, bereskan dulu, baru mempersembahkan korban. Karena di situ Tuhan berkenan. Kita tidak pernah datang membawa doa kita sebagai sebuah tuntutan. Kalau kita tahu, kita ini dilayakkan untuk berdoa. Kita ini sudah diampuni lebih dulu, makanya Tuhan mau mendengar doa kita. Amin. Dan yang kedua, di Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Yakobus 4 2 sampai 3. Sebuah prinsip juga sederhana mengenai jawaban doa. Kita lihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, dikatakan begini, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Baca sama-sama, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini jelas banget ya, mana ada jawaban doa kalau kita tidak pernah doa dengan spesifik. Kalau minta sama Tuhan, boleh kok didetilkan. Kita tidak bisa cuma bilang gini, berkati aku Tuhan, amin. Berkat apa? Berkat apa yang kita minta? Doakan dengan spesifik. Doa untuk anakku Tuhan, amin. Apa? Minta supaya apa? Supaya anak ini kenal hadirat Tuhan. Supaya anak ini bisa berkata tidak kalau teman-temannya ajak sesuatu yang buruk. Supaya anak ini jadi anak yang besar pengertiannya. Kalau dilarang gak memberontak. Be specific. Doakan dengan detil. Kamu ingin apa? Katakan di dalam doa. Apa yang menjadi kebutuhan?
nyatakan di dalam doa. Kalau ada kebutuhan, pertama-tama langsung naikkan di dalam doa. Bukan curhat ke kiri kanan. Aku bingung nanti uang sekolah ini tahun depan ya apa. Pemasukan sekarang lagi susah. Loh, daripada ngomong ke temen dengan harapan dia mau beli jualan kita. Atau berharap dia doakan kita. Ya mending kita doa sendiri. Tuhan, saya khawatir. Nanti uang sekolah tahun depan gimana? Tuhan, cukupkan ya Tuhan. Sediakan ya Tuhan apa yang kami butuhkan. Amin. Minta di dalam doa. Tapi ayat ketiga berkata begini. Atau kamu berdoa juga. Iya, kamu doa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Doamu terhalang di sana. Doamu tidak dijawab, doa kita tidak dijawab di sana. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di hadapan Tuhan, doa kita itu sangat diperhatikan. Bahkan kadang ya, saya itu amazed, kagum. Saya tuh kadang sudah lupa, saya tuh pernah doa apa. Tapi Tuhan itu bisa jawab dan lakukan. Terus kemudian setelah kejadian, saya diingatkan, ingat enggak, kamu pernah doa itu. Terus hati ini bisa kerasa, iya ya, kita manusia terbatas. Kita ini bisa lupa kadang apa yang kita doakan. Tapi doa kita itu dianggap begitu penting oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tuh ingat detailnya, Tuhan ingat. Dan Tuhan itu juga menyelidiki doa kita itu. Tuhan tuh melihat doa kita ini benar atau enggak. Kalau doanya salah, ya Tuhan enggak bisa jawab. Tapi kalau doanya adalah sesuatu yang berkenan, maka tidak ada penghalang untuk jawaban doa itu diberikan. Amin. Salah berdoa itu apa? Firman Tuhan bilang, apa yang kita minta itu kita habiskan. Sederhananya begini, kalau kita mau minta berkat dari Tuhan, jangan minta berkat supaya kita bisa membalas penghinaan orang. Jangan minta berkat supaya kita bisa membuktikan kepada keluarga besar bahwa saya juga bisa berhasil. Kalau minta berkat, jangan minta supaya kita bisa memuaskan keinginan pribadi kita. Kalau minta sesuatu kepada Tuhan, jangan minta sesuatu yang mau kita habiskan sendiri. Tuhan itu selalu tidak pernah memberikan sesuatu tuh berhenti sama kita. Kalau Tuhan tuh kasih kita sesuatu, Tuhan mau pemberian Tuhan itu diteruskan kepada orang lain. Maka kenapa dikatakan tidak berkenan? Karena ada kata mau dihabiskan. Mau dipakai sendiri. Tahukah kita bahwa di dalam berkat Tuhan selalu ada berkat untuk kita nikmati. Selalu ada berkat untuk kita tabur untuk orang-orang. Dan selalu ada berkat untuk kita berikan bagi pekerjaan Tuhan. Setiap pemberian Tuhan bukan cuma materi. Bahkan kesaksian pun Tuhan sembuhkan aku. Supaya apa? Supaya aku bisa bersaksi. Tetapi sekalipun kesembuhannya itu tidak seperti yang aku inginkan. Tuhan kasih kekuatan aku menjalaninya supaya aku bisa bersaksi kepada banyak orang. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap baik. Kalau hati kita tidak salah waktu kita meminta kepada Dia, Tuhan tidak berkata, kamu salah berdoa. Saya pernah, saya tidak bisa cerita aja. Tuhan itu baik kok. Pernah waktu misalnya berdoa gitu ya, tidak langsung kadang, waktu malam itu bisa diingatkan tak gitu di hati. Tadi doamu itu salah. Saya langsung mikir yang mana, terus Tuhan tuh tuntun. Sebenarnya bukan begini doanya, doakan supaya begini. Oh ya, saya ubah. Nanti ya dalam perjalanan kita minta yuk. Kita sudah lewat, Tuhan sudah berbicara banyak di tahun ini. Kerinduan hati hamba-hamba Tuhan di tempat ini adalah setiap jemaat menjadi peka
menjadi sensitif, mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya berdoa alarm Roh Kudus di hidup Anda menyala setiap waktu. Jangan sampai kita salah berdoa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini lebih praktikal, ya. Kalau yang tadi itu lebih personal antara kita dengan Tuhan. Yang kita perlu bereskan sendiri. Yang tidak ada orang yang berani bilang sama kita, doamu salah. Wah, tidak ada yang bisa. Cuma Tuhan yang bisa koreksi hati kita. Cuma Tuhan yang bisa koreksi motivasi kita. Nah, tapi yang ini kita perlu lakukan dalam sebuah tindakan nyata ya. Yaitu ini di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Ini adalah bagaimana menyingkirkan penghalang doa, penghalang jawaban doa. Kalau tadi yang pertama, ayo bereskan setiap dosa. Kemudian yang kedua tadi, jangan sampai kita salah berdoa. Kita minta apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan yang ketiga di 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi penghalang jawaban doa yang perlu kita singkirkan juga adalah ketidaksepakatan antara suami istri. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari itu akan dibawa di dalam doa. Contohnya begini, kalau misalnya ada ndak enakan suami istri, istrinya itu cuman menunggu kata maaf dari suaminya, tapi suaminya mungkin gengsi gitu ya. Percayalah, walaupun istrimu itu mungkin ndak melawan, ya sudah ditelan, disimpan dalam hati. Tapi waktu imam berdoa, suami berdoa, percayalah istri itu kadang susah untuk berkata amin. Ya, bisa kayak gak bilang maaf gitu ya, doa-doa. Mbok ya Tuhan tegur dulu supaya minta maaf. Jadi hati ini belum beres, jadi belum bisa sepakat. Gak apa-apa, sabar ya. Istri-istri, ini itu seolah-olah pertama untuk suami dulu. Dikatakan, ayo hidup bijaksana dengan istri sebagai makhluk yang lemah. Jangan ada yang bilang gini, apa? Tidak tahu istri saya begitu Wonder Woman. Di rumah ini saya yang lemah. Tapi firman Tuhan bilang istri itu lemah ya. Suami yang kuat. Suami yang dijadikan imam di dalam rumah tangga. Walaupun kelihatannya secara kerohanian itu wanitanya lebih sungguh-sungguh berdoa. Suamiku gak pernah berdoa. Tapi ayo kita dorong supaya suami kita mengambil posisinya sebagai imam di dalam rumah. Karena Tuhan itu serius pandang doa para suami. Tuhan itu pandang serius doa imam. Kalau ada bapak-bapak berdoa untuk istri dan anak-anaknya, surga memperhatikan. Makanya dibilang, suami-suami hiduplah dengan baik dengan istrimu. Hormati, ini loh. Mungkin satu-satunya ayat firman Tuhan yang suruh suami hormati istri. Biasanya selalu firman Tuhan tuh bilang istri tunduk kepada suami. Ya kan? Respect, hormati. Tapi hanya di bagian ini. Maksudnya begini, jangan pandang rendah istrinya. Bukan yang dihormati gimana, tapi jangan dipandang rendah. Waktu berdoa, berdoalah dengan sepakat. Jangan kita ini kasar sama istri. Kita pikir istri Allah ngerti apa. Kita lebih sabar sama orang luar, tapi kita kadang kurang sabar sama istri sendiri. Biar firman Tuhan tuh mengingatkan kita, para imam, hiduplah dengan bijaksana dengan istri,
Hormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doa kita tidak terhalang. Tapi ayat 1 sampai ayat 6-nya itu semuanya ngomong ke istri. Supaya bisa jadi istri yang bisa dihormati oleh suaminya gitu ya. Bayangin suami cuma dikasih ayat 7 ya, hormati istrimu gitu ya. Tapi PR kita kepada ibu-ibu, istri-istri, PR kita banyak. Di ayat 1 sampai 6 itu bilang apa ya? Suruh tunduk. Walaupun mereka itu enggak taat sama firman, tetap tunduk asal bukan diajak berdosa ya. Maksudnya sekalipun mereka tuh enggak lebih rohani, tetap disuruh tunduk. Siapa tahu katanya nanti tanpa perkataan, dimenangkan oleh kelakuan. Wow, istri-istri, bukan kata-kata kita yang akan membawa suami kita itu mendekat kepada Tuhan. Tapi kelakuan kata firman Tuhan. Bukan kemampuan kita berkata-kata, kamu tuh harus jadi suami yang begini-begini. Kamu tuh kalau jadi papa harus begini-begini. Kita pinter berkata-kata. Tapi firman Tuhan bilang, pria yang belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, bukan oleh perkataannya. Amin. Terus di situ dikatakan, ayo perhiasannya bukan yang badani, tapi yang batin ya, bukan yang apa ya, yang glowing atau yang sparkling dari atas sampai bawah, bukan itu perhiasan kita, tapi batinia. Wah banyak ini PR-nya kita para ibu-ibu. Ayo kita bantu suami kita jadi imam di dalam keluarga. Ajari anak-anak untuk respect dengan ayahnya. Jangan pernah kita sebagai orang tua curhat sama anak. Papamu itu, kita ceritakan kejelekan suami kita kepada anak-anak. Jangan pernah ya, kejelekan suami kita ceritain kepada Tuhan. Tuhan, engkau kan yang ciptakan suamiku ini. Kok agak jelek ya karakternya. Kita bilang sama penciptanya. Kita bilang bisa retur enggak? Bukan ya. Tapi kita bilang Tuhan bisa benerin ya. Tuhan yang bisa apa ya, pelan-pelan lah perbaiki. Bukan, ini firman ini bukan untuk di sini ya. Untuk nanti diceritakan kepada saudara-saudara yang lain. Kalau di sini saya lihat Bapak Ibu suami istri semuanya mesra-mesra kok ya. Amin. Ada amin ya. Kalau misalnya mau doa suami-suami ingat tek gitu ya. Minta, saya sungguh-sungguh minta. Kadang suami itu katanya kurang peka ya. Istri itu bisa lebih peka. Suami manyun sedikit sudah tahu. Waduh ini ada yang gak enak. Langsung dimasakin yang enak gitu ya. Tapi kalau suami kadang kurang peka sama moodnya istri. Percaya deh, gereja kita sudah doakan kok. Supaya pekanya tuh bukan cuma sama Roh Kudus ya. Pekanya juga sama istri. Ya, jadi kalau kita mau doa, terus tiba-tiba tek, Roh Kudus ingatkan, kamu lo belum bereskan yang tadi. Tadi lo kamu nutup pintu tuh kebanteran, brak. Istrinya sampai, aduh, nggak enak gitu ya. Kalau memang langsung ada sesuatu di hati, ingat firman ini. Jangan doa kita terhalang. Hiduplah dengan bijaksana dengan istrimu. Hormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Kehidupan kita itu ditentukan bagaimana hubungan kita juga dengan pasangan kita. Doa yang paling sepakat itu bukan doa pendeta sama jemaat, bukan doa pendoa syafaat. Doa yang paling sepakat itu adalah doa suami istri. Nggak heran ya kalau iblis bekerja mau menghancurkan keluarga-keluarga. Yang iblis targetkan itu bukan cuma hubungan suami istri. Yang iblis targetkan itu adalah keturunannya. Itu yang pertama. Karena apa? Karena suami istri itu kalau sudah berdoa sepakat, tidak ada yang mustahil. Jadilah sepakat Bapak Ibu Saudara dengan suami istri Anda. Jadilah sepakat. Di situ ada kekuatan, kuasa doa di dalamnya. Tidak ada yang bisa lebih sepakat daripada doa suami dan istri. Bapak-bapak percayalah, terobosan dalam pekerjaan Anda bukan terletak pada strategi
kepandaian Anda berbisnis, jangan-jangan itu terletak pada doa sepakat antara Anda dengan istri Anda. Karena disitulah firman Tuhan katakan doamu tidak terhalang. Amin. Ya, saya rindu nanti ya dari sekarang sampai ke depan lebih banyak lagi kesaksian bagaimana Tuhan menjawab doa. Di CG bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan dan Tuhan itu benar-benar memberikan seperti apa yang kita minta. Bahkan lebih baik lagi daripada apa yang kita bisa doakan. Tuhan tuh bilang begitu, bagi Dia yang sanggup mengerjakan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Karena itu kalau firman Tuhan mengingatkan sederhana, apa aja yang menjadi penghalang doa yang perlu kita singkirkan, apa aja menjadi penghalang jawaban doa yang perlu kita singkirkan. Firman Tuhan jelas, yang pertama akui dosa, yang kedua pastikan motivasinya benar, jangan salah berdoa, yang ketiga bangun kesepakatan doa suami dan istri. Amin.